Pemirsa, awal pekan ini banjir kembali melanda Jakarta dan sekitarnya di sejumlah titik. Bahkan banjir merendam pemukiman warga hingga 2,5 meter. Benarkah banjir ini hanya bisa disiasati dan tidak dapat dilawan? Apakah warga Jakarta dan sekitarnya harus melupakan harapan untuk bebas banjir? Top Report juga akan membahas krisis kemanusiaan yang ada di jalur Gaza, yakni aksi Zionis Israel yang memonopoli penyaluran bantuan dengan membentuk Gaza Humanitarian Foundation atau GHF, dan aksi ini diduga merupakan bagian dari siasat genosida dan upaya Zionis Israel untuk mengusir rakyat Palestina dari jalur Gaza. 130 lembaga kemanusiaan global mendesak pembubaran lembaga GHF ini yang dicurigai adalah strategi Zionis Israel untuk mengusir rakyat Palestina dari jalur Gaza. Anda, pemirsa, bisa berpartisipasi dalam jajak pendapat Top Report yang kami lakukan setiap hari Rabu melalui akun media sosial X @metro_tv dan juga akun Instagram kami @metro_tv. Pemirsa, bersama saya Hamdan Al-Kafi, inilah Top Report selengkapnya. Pemirsa, saat meninjau banjir di awal pekan ini, Gubernur Pramono Anung menyatakan Pemprov Jakarta tidak melawan banjir, namun hanya menyiasati banjir agar tidak terlalu merugikan warga. Top Report melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan sebagai berikut, pemirsa. Apakah Anda optimis Jabodetabek ini bisa bebas banjir? Dan ternyata, pemirsa, hasilnya 52% responden menjawab tidak. Dan apakah ini artinya warga Jakarta dan sekitarnya hanya bisa pasrah dengan banjir yang selalu berulang-ulang? Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Sejak 2007 saat Jakarta menggelar pilkada pertama, dua persoalan selalu menjadi tuntutan warga: mengatasi macet dan banjir. Akhirnya menjadi agenda klasik dalam setiap janji politik. Namun gubernur berganti, macet dan banjir justru semakin menjadi. Mengawali bulan Juli, sebagian warga Jakarta kembali kedatangan tamu tak diundang ini. Seperti inilah kondisi banjir yang merendam permukiman warga di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Hingga Selasa malam, sejumlah areal masih tergenang banjir hingga 1 meter. Menurut warga, banjir terjadi akibat kali Angke yang meluap. Sejumlah ruas jalan di Jakarta pada Selasa malam juga masih terendam banjir. Pompa air yang dikerahkan Pemda DKI tidak berkutik menghadapi besarnya debit air. Banjir di Jabodetabek sejak akhir pekan lalu dipicu hujan lebat di tengah musim kemarau. Menurut BMKG, anomali curah hujan yang terjadi sejak Mei hingga Oktober 2025 yang disebut sebagai kemarau basah telah dilaporkan sebelumnya agar berbagai pihak dapat melakukan mitigasi. Kemaraunya menjadi singkat. Jadi musim hujannya insya Allah masih tetap ya, tapi karena kemaraunya ini mundur, jadi lebih pendek. Itu kami sampaikan dan disampaikan langsung saat itu dengan laporan khusus kepada Presiden sampai ke jajaran menteri-menteri di bawahnya dan juga kepada masyarakat. Karena kami khawatir juga bisa berdampak untuk pola tanam ya. Namun faktanya, per Senin dini hari ada 141 RT dan 7 ruas jalan di Jakarta yang terendam banjir. Pada Selasa pagi, jumlah pemukiman yang terendam turun menjadi 46 RT. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut ada 3 penyebab banjir di Jakarta. Pramono pun meminta maaf karena penyebab banjir tidak bisa dilawan. Ada hal yang, mohon maaf, tidak bisa dilawan. Karena ketika itu air lautnya naik tinggi, sehingga air itu sama sekali tidak ada yang bisa dibuang ke laut. Kemudian terjadi banjir di Jakarta, curah hujan yang cukup tinggi, walaupun sebenarnya curah hujan pada waktu itu tidak di atas 200. Kemudian di atas beberapa yang curah hujannya ada di atas 200. Gubernur Jakarta Pramono juga menyatakan tidak menggunakan narasi melawan banjir, namun menyiasati banjir. Kondisinya cerah seperti ini, tiba-tiba banjir seringkali terjadi karena memang kiriman dari atas. Tetapi saya sekali lagi tidak akan pernah menyalahkan kiriman ini. Ini
adalah given. Sehingga dengan demikian maka saya tidak menggunakan kata-kata melawan banjir. Tetapi ya banjir ini kita siasati sebaik mungkin bagaimana caranya supaya tidak memberikan dampak kepada masyarakat. Awal Maret lalu, sejumlah wilayah Jakarta juga terendam banjir. Pemicu utama banjir kiriman adalah persoalan tata ruang serta kerusakan lingkungan. Pemerintah pusat pun mengakui solusi jangka panjang banjir kiriman adalah koordinasi dari wilayah hulu ke hilir karena akar masalahnya adalah tata ruang. Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta telah memberi solusi melalui pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi. Namun hingga Maret 2025, aturan main kawasan aglomerasi belum juga diselesaikan oleh Kemendagri. Di Dewan Aglomerasi ini kan tugasnya nanti untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah aglomerasi Jakarta dan sekitarnya berjalan dengan baik. Utamanya adalah mencegah bencana gitu. Nanti ini Kemendagri akan mengkoordinasikan ini terkait dengan perumusan substansi dari kewenangan Dewan Aglomerasi. Jadi penting di situ. Bagi sebagian warga Jakarta dan sekitarnya, banjir sepertinya sudah tidak lagi dianggap sebagai bencana. Sudah menjadi rutinitas yang diantisipasi setiap kali hujan deras terjadi. Bila benar banjir terkait persoalan lingkungan, banjir akan makin hebat di masa depan. Lalu, apakah warga Jakarta dan sekitarnya harus menerima kondisi ini dengan lapang dada? Saya Aris Setia, Febri Septian, untuk Top Report Metro TV. Pemirsa, banjir di Jakarta dan sekitarnya telah terjadi sejak masa kolonial Belanda dan sejarah mengatasi banjir di Jabodetabek sama panjangnya dengan sejarah banjir itu sendiri. Banjir di Jabodetabek dipicu banyak hal hingga penanganannya pun menjadi sangat kompleks. Kita akan langsung membahasnya dengan para pakar tata kelola air yang juga staf khusus Gubernur Jakarta. Ada Profesor Firdaus Ali yang telah terhubung melalui sambungan Zoom dan juga ada pula Ketua Forum Warga Kota Jakarta, ada Asasti Gornenggolan. Selamat malam Abang-abang dan Prof. Ali. Prof. Firdaus. Selamat malam, Prof. Terima Ali. kasih telah bergabung bersama kami. Saya ke Prof. Ali dulu. Prof, saat meninjau banjir di awal pekan kemarin, Mas Pram menggunakan narasi yang menyatakan tidaklah melawan banjir namun menyiasati banjir. Apakah ini artinya kode keras bagi kita semua warga Jakarta bahwa bebas banjir ini harapannya sudah saatnya untuk dilupakan? Audionya, Prof? Ya, siap. Oke. Sebetulnya narasi yang disampaikan oleh Gubernur Pramono Anung itu bukan membangun pesimisme kita untuk menangani masalah tata kelola air, misalkan banjir Jakarta. Tetapi tadi kita melihat fakta yang terbentang di depan mata kita karena dampak dari krisis iklim dan air yang sedang kita hadapi. Dimanapun di muka planet ini, semua daerah tidak luput kena bencana hidrometeorologi ini. Anda bisa bayangkan pada tanggal 4 Juli pada saat perayaan ulang tahun kemerdekaan Amerika, negara bagian Texas itu dilanda banjir yang terdahsyat sepanjang 97 tahun sepanjang sejarah. 100 orang yang meninggal. Ya. Di China juga banjir yang luar biasa sekali. Sementara di belahan lain di planet ini, temperatur yang sangat tinggi sekali, panas sekali menghantam negara di Eropa, China, dan juga termasuk Jepang dan sebagainya, dan Kanada ya. Ini menunjukkan bahwa ya perdebatan kita selama ini terkait dengan dampak dari pemanasan global, kemudian mendorong terjadinya perubahan iklim dan memicu krisis iklim itu bukan lagi ya utopia, memang sudah terjadi ya. Dan kita menyadari bahwa kita tidak akan pernah sampai kapanpun, sampai kiamat pun kita melawan ya tadi sunatullah ya, melawan banjir tadi. Yang bisa kita lakukan tadi bagaimana meminimalisasi, kita akan berhadapan terus ke depan ya, sehingga narasi yang dibangunkan tadi itulah sebetulnya tadi bahwa kita akan bersahabat ya, kita akan cari cara bagaimana kemudian kita bisa mengelola dan mengendalikannya, bukan kemudian berhadapan dengan risiko yang kemudian ya tadi kita berhadapan dengan ya kerugian risiko yang kita hadapi. Jadi sebetulnya bukan untuk membangun pesimisme ya, kenapa? Karena kita intens ya, mungkin berbeda dengan daerah lain, misalkan ya bahwa tahun ini ketika banjir melanda Jakarta mulai dari Februari sampai kemudian bulan Juli ini ya, gubernurnya memang tidak tampil ya model lama, misalkan terjun ke lapangan, lalu kemudian berendam dengan air pakai sepatu boot, lalu kemudian dan lain sebagainya.
kita rapat intensif dan beliau dan saya tahu persis sekali memantau hampir sampai pagi bagaimana kemudian mengendalikan pintu-pintu air yang ada, kapan memutuskan pintu air istana dibuka. Kita sudah dapat poinnya. Jadi intinya narasi yang digunakan oleh Mas Pram ini tidak untuk membangun pesimisme. Jadi di belakang itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta pastinya sudah menyiapkan langkah-langkah taktis untuk memitigasi banjir ini. Kita ke Bang Tigor dulu. Bang Tigor, Anda pernah mengadvokasi class action korban banjir Jakarta. Apakah Anda setuju bila warga Jakarta ke depannya hidup berdamai dengan banjir? Ya, memang ini akibat atau dampak dari perubahan iklim ya, Alka, seperti dikatakan oleh Prof. Firdaus Ali, bagaimana kita mengelola. Jadi inilah wujud nyata dari efek perubahan iklim. Sehingga kita perlu melakukan penyesuaian diri dan juga bisa mengelola masalah-masalah yang akan muncul. Itu yang perlu kita lakukan sekarang ya. Nah, baru kita lihat di bagian mana yang seharusnya dilakukan penyesuaian tadi agar masalahnya tidak menjadi lebih besar tapi kita bisa kelola dengan baik. Air itu kan ya pasti Prof. Firdaus Ali juga lebih tahu daripada saya. Kalau saya melihatnya gini, air ini kan terjadi genangan atau banjir itu karena dia terhambat perjalanannya ke dalam tanah, terlambat perjalanannya ke tempat penyaluran akhir begitu. Nah, ini persoalannya. Nah, sementara ada juga tantangan tadi perubahan iklim. Nah, ini kita perlu menyesuaikan. Misalnya kalau kita lihat ya, misalnya air ini kurang, kalau kita lihat Jakarta itu posisinya di bawah Alka. Ya, ada sekitarnya ya seperti Bodetabek gitu ya. Salah satunya misalnya di Bogor gitu ya. Itu yang kemarin kondisinya juga memang tadi Jakarta robnya naik gitu ya. Lalu curah hujan dari Bogor itu tinggi sekali. Air begitu cepat jalan masuk ke Jakarta karena memang dari Bogor itu juga tidak ada penahan air lagi sekarang ya di daerah Bogor salah satunya. Jadi air begitu saja turun dengan kencang ya. Nah, kenapa di sana sudah nggak ada lagi tempat resapan air. Di Bogor itu sudah berubah semua jadi hotel, kawasan villa-villa besar ya di kaki Gunung Salak itu ya. Sekarang terjadi perambahan hutan di kaki Gunung Salak itu besar-besaran. Ini yang juga perlu diperbaiki. Jadi ada situasi di mana tadi selama ini memang terjadi banjir ya. Nah, yang kedua ada situasi bahwa ini adalah efek dari perubahan iklim. Nah, ini yang kita harus padukan dan kita harus siap melakukan penyesuaian diri. Baik, Bang Tigor, beragam faktor yang memang yang berpengaruh pada banjir yang ada di Jabodetabek ini dan ini sangat kompleks, makanya kita akan kembali mengulasnya usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami di Top Report, kami akan kembali untuk Anda. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, sebelum kita membahas lebih jauh dengan Prof. Firdaus Ali dan juga Bang Tigor terkait dengan polemik banjir dan penanganannya yang ada di DKI Jakarta, kami akan mengajak Anda untuk melihat terlebih dahulu seperti apa letak geografis Jakarta yang ternyata dibelah oleh belasan sungai. Tepatnya ada 13 aliran sungai dan juga kanal sepanjang lebih kurang total 415 km yang membelah Jabodetabek ini. Dan kondisi alam yang mayoritas dataran rendah di Teluk Jakarta memiliki juga daerah aliran sungai seluas 380 hektar dan saat kawasan tangkapan banjir serta lokasi luapan sungai ini berubah fungsi, bisa Anda bayangkan ini sangat mempengaruhi pada banjir yang ada di Jakarta. Dan apakah salah bila air ini mencari jalannya sendiri? Iya, pemirsa, itu tadi sekilas seperti apa letak geografis Jakarta dan kita langsung membedahnya bersama dengan Prof. Firdaus Ali dan juga Bang Tigor. Ke Bang Tigor terlebih dahulu. Bang Tigor, pembenahan tata ruang ini tak hanya butuh anggaran biaya yang besar, namun juga biaya sosial yang cukup tinggi. Bagaimana Anda melihat ini?
Audionya di-mute, Bang. Kalau ya. Ya, Jadi oke. kalau pemberantasan tata ruang, Alka, itu lebih sulit karena sudah existingnya seperti ini Jakarta dengan posisi yang rendah tadi. Jadi yang kita bisa lakukan adalah bagaimana tadi bahasanya Pak Gubernur menyiasati, tapi mengelola ya agar bisa memitigasi lebih baik lagi. Tadi saya katakan ini juga efek dari perubahan iklim. Jadi kita harus menyesuaikan diri dan double menyesuaikan dirinya. Ya, kalau merombak yang existing nggak mungkin ya dengan tata ruang kota Jakarta yang sudah jadi. Nah, bagaimana menyesuaikan dirinya, bagaimana mengelolanya, bagaimana memitigasi itu yang harus kita lakukan untuk di Jakarta. Ya, jadi apa misalnya perbaikan drainase supaya yang penting air bisa mengalir dengan bagus, ya. Tapi kalau memang itu juga terjadi rob, nah ini bagaimana juga memitigasi supaya air bisa tersalurkan secara ada alternatif lain lagi. Nah, itu dalam bagian perubahan-perubahan tadi yang harus dilakukan karena kita punya istilahnya beban yang tambah akibat dari perubahan iklim. Itu. Nah, baru yang di sekitar Jakarta kita ajak juga ya. Bagaimana ini perubahan-perubahan yang harus dilakukan sekaligus untuk menghadapi masalah yang biasa terjadi, tambah lagi dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Lebih kencang lagi, lebih kuat lagi, ya, mencegah perubahan-perubahan daerah yang harusnya menjadi daerah tangkapan air atau ruang terbuka hijau itu dijaga betul, supaya jadi lebih ringan lagi bebannya nantinya. Baik, begitu Bang Tigor. Siap, Bang Tigor. Saya ke Prof. Firdaus dulu. Prof. Firdaus, di kota-kota besar di Asia khususnya sudah banyak mereka membangun gorong-gorong raksasa sebagai salah satu solusi dari banjir ini. Apakah sistem yang cocok untuk Jakarta? Kita punya kendala yaitu ruang tidak tersedia lagi untuk kita menambah misalkan ruang terbuka biru kita, menambah embung, kemudian waduk ya. Sehingga pilihan yang tersisa bagi kota-kota besar seperti Jakarta tadi itu adalah diantaranya ya, di samping kita mengendalikan limpasan di hulu atau run off di hulu tadi, kan kita sudah punya Waduk Ciawi, Sukamahi ya, tetapi kan itu baru sebagian kecil juga, dampaknya ke Ciliwung ya. Kalau kejadian misalkan Februari tahun ini, kemudian kejadian hari Sabtu, Minggu ya, dan Senin kemarin itu kan justru curah hujannya di bawah bendungan tadi, sehingga memang bendungan tidak efektif menangkapnya yang Sukamahi dengan Ciawi ya. Nah, ruang yang tersisa bagi kita itu memanfaatkan ruang bawah tanah. Apakah kita membangun seperti Grand Reservoir yang ada di Tokyo, atau kemudian kita membangun deep tunnel misalkan ya, terowongan di bawah tanah seperti ada yang di Yokohama, di Bangkok, di banyak kota lain gitu, atau di Malaysia yang disebut dengan smart tunnel ya. Pilihan tersedia, tapi kan tadi pertimbangannya tadi memang biaya capex-nya, biaya investasinya sangat mahal sekali ya, dan ini yang kemudian selalu menjadi polemik. Apakah kita akan membangun ini atau tidak ya, padahal sebetulnya ya kalau kita memutuskan ketika pasca banjir tahun 2007 yang lalu ketika saya mempropose ya tadi terowongan multifungsi ya, tetapi pada saat itu kan banyak perdebatan pemerintah DKI pada saat itu, kemudian pemerintah pusat juga tidak berani melangkah karena biayanya sangat besar sekali, kira-kira 14,3 triliun ya. Tetapi kita lupa pada banjir tahun 2007 itu kita kehilangan 9,7 triliun. Banjir tahun 2012, 2013 ya, berlanjut sampai tahun 2020 mungkin kerugian kita di atas 56 triliun saat ini ya. Coba kalau kita bangun pada saat itu ya, kita udah menyelesaikan sebagian masalah yang ada tadi ya. Sekarang kita mulai menyadari ya. Tadi pagi Pak Gubernur memimpin rapat terbatas bagaimana ya penanganan banjir dalam 2 tahun ke depan. Kita akan menghadapi puncak peringatan 5 abad Jakarta pada 22 Juni tahun 2027. Ya, dan kita ingin bahwa dalam 2 tahun ini kita eksekusi proyek-proyek tentunya tidak akan selesai dalam cepat. Kenapa? Inisiasi ini dimulai dari sekarang, jadi jangan pernah berharap misalkan ya gubernurnya dilantik 20 Februari kemudian ya 20 Februari tahun 2026 itu kemudian semuanya selesai. Tidak. Ya, yang penting tadi bahwa keputusan-keputusan yang harus diambil jauh hari dilakukan. Tadi pagi Pak Gubernur memutuskan bahwa kita mengalokasikan untuk PSN penanganan banjir dalam kota itu 4 triliun, dan itu pertama kali sepanjang sejarah yang saya tahu. Hanya untuk PSN saja ya. Oke, belum lagi penanganan, kita sudah putuskan bahwa kita akan menutup 5 tanggul fase A ya yang selama ini mengakibatkan rob
di pesisir Jakarta, dan itu kita targetkan akan selesai setidaknya di akhir tahun ini. Ya, lalu kemudian tinggal sekarang bagaimana urusan di hulu. Ya, tidak ada pilihan lain. Dari dulu saya katakan bahwa kita memang harus bekerja sama dengan daerah hulu. Ya, kita harapkan tentunya kerjasama yang ada yang dibunyikan di Undang-Undang 2 tahun 2024 tentang daerah khusus Jakarta di pasal 51 tadi itu adalah kawasan aglomerasi. Kerjasama 10 kota ini, ya, termasuk Jakarta, terutama dikaitkan dengan penanganan banjir, sampah, kemudian transportasi, lingkungan, ya, bahan B3 dan sebagainya. Di sektor banjir kita berharap, ya, Depok dan Bogor akan memainkan peran untuk membangun waduk-waduk retensi. Ya, tadi diputuskan oleh Pak Gubernur, kita akan bekerjasama. Nah, dengan fakta ini kita tangani di hulu, kita tangani dalam kota, kemudian rob juga kita pastikan kita akan hambat. Dan tetap kita akan menghadapi potensi dampak dari krisis iklim. Pasti ada. Tidak mungkin. Siapa membayangkan Paris yang sebegitu hebat sistem drainasenya, 2 tahun lalu lumpuh total. Tidak pernah orang membayangkan kota New York dengan sistem drainasi yang juga hebat sekali. 3 tahun yang lalu juga mengalami banjir yang dahsyat sekali. Tetap bahwa sekarang semua sudah mempercayai, mengakui bahwa dampak dari perubahan iklim yang memicu krisis iklim itu memang sudah tidak mungkin kita anggap enteng lagi. Dan kita harus beradaptasi sambil kita menginvestasikan semua sumber daya yang ada untuk memitigasi tadi. Begitu. Baik Prof, kita tahu juga sudah setahun ini Undang-Undang DKJ sudah disahkan dan sekaligus warga Jakarta ini sudah terlanjur banyak yang berharap undang-undang ini bisa menangani beragam problematika yang ada di Jakarta ini. Apa sejauh ini sudah berdampak, Prof? Undang-undang ini kan belum sah berlaku sebelum Kepres pindah ibu kota dikeluarkan. Jadi memang yang menggantung itu adalah Kepres pindah ibu kota kan belum dikeluarkan sehingga Undang-Undang 2 tahun 2024 itu kan tidak bisa dieksekusi. Ya, padahal ini penting sekali kalau dengan undang-undang ini aglomerasi tadi akan bisa kita wujudkan. Kuncinya adalah ada Kepres pindah ibu kota dulu sehingga poin-poin yang ada di pasal 51 sampai 57 itu bisa kita eksekusi. Begitu Alka. Upayanya agar ada Kepres ini seperti apa, Prof? Saya yakin ya Presiden Prabowo tentunya dengan tim memikirkan ya terutama pasca banjir yang terjadi pada musim kemarau basah ini ya. Ya kita berharap tentunya pertimbangan-pertimbangan untuk mengeluarkan Kepres tadi. Ada wacana. Oke lah kalau Kepresnya belum dikeluarkan karena belum siap di IKN, mungkin kita punya PP transisi. Ada yang mengusulkan demikian, peraturan pemerintah untuk transisi sehingga pasal-pasal yang membutuhkan ya keputusan yang ada di Undang-Undang 2 tahun 2024 ini bisa kita eksekusi. Begitu Alka. Baik. Prof, saya ke Bang Tigor terlebih dahulu. Penanganan banjir di Jakarta, Bang Tigor kerap kali menjadi komoditas politik khususnya di tahun-tahun suksesi seperti itu. Kita ingat ada polemik normalisasi versus naturalisasi, ada polemik banjir versus genangan dan banyak sekali jargon-jargon di tahun-tahun politik terkait dengan polemik banjir ini. Bagaimana harusnya persoalan banjir ini dilihat secara proporsional agar tidak dipolitisasi dan lain sebagainya? Ya, saya melihatnya perlu ada sebuah public edukasi kepada masyarakat tadi ya, membangunnya adalah bagaimana membangun kesadaran baru tadi, misalnya dalam urusan perubahan iklim. Dulu banyak orang tidak percaya perubahan iklim itu ada dan terjadi begitu. Sekarang dengan kondisi yang ada itu jelas. Nah, ini momen ini bisa digunakan ya kepada masyarakat dan juga kepada para politisi, jadi kesempatan membangun kesadaran baru begitu Alka ya, bahwa banjir ini adalah bagian bagaimana kita juga berubah perilakunya, sehingga mari sama-sama kita mengelola masalah banjir ini sehingga kita bisa mengurangi dampaknya. Jadi jangan lagi dipolitisasi bahwa ini akan bisa kami janji kalau terpilih akan menyelesaikan masalah banjir, itu bohong gitu ya. Menurut saya itu pembohongan secara publik. Tapi lebih bagus mari kita bangun ya publik ini sama-sama menghadapi dan mengelola persoalan-persoalan yang ditimbulkan karena banjir.
itu sendiri. Terima kasih. Itu Baik, Alka. baik. Terima kasih Bang Tigor dan juga Prof. Firdaus Ali telah berbagi perspektif terkait dengan polemik penanganan banjir yang sangat kompleks ternyata dan melibatkan banyak institusi dan juga banyak daerah di Jabodetabek. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro TV. Dan pemirsa, tidak puas hanya dengan memblokade di jalur Gaza, Zionis Israel ternyata kini memonopoli pula jaluran bantuan. Dan aksi ini diduga adalah sebagai bagian dari strategi genosida dan upaya Zionis Israel untuk mengusir rakyat Palestina dari jalur Gaza. Kami hadirkan ulasannya untuk Anda usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.